Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Jadi kita di sini mau mempresentasiin materi tentang apa ya? Aset keuangan. Iya, lupa. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Erika Novita Auliananda. Aku Nur Kamila Putri. Aku Melinda Eka Putri. Aku Putri Mentari. Saya Dea Sapitri. Kalau mau tahu tentang materinya, yuk dengerin. Baik, berikut adalah pengertian aset keuangan menurut PSAK 50. Menurut PSAK 50, aset keuangan adalah hak kontraktual penerimaan kas, instrumen keuangan lain atau mempertukarkan aset kewajiban keuangan yang menguntungkan, meliputi ada kas, instrumen ekuitas, dan kontrak derivatif atau non-derivatif. Kategori aset keuangan itu ada 4. Yang pertama diukur pada nilai wajar laba rugi, yang kedua itu tersedianya untuk dijual, yang ketiga itu pinjaman yang diberikan dan piutang, dan yang terakhir dimiliki hingga jatuh tempo. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai kategori aset. Dalam akuntansi, aset keuangan dibagi ke dalam beberapa kategori berdasarkan cara pengukurannya. Tujuannya supaya perusahaan bisa mencatat nilai investasi dengan tepat sesuai karakteristik aset tersebut. Untuk kategori 1 dan 2, aset itu diukur menggunakan nilai wajar atau harga pasar yang berlaku saat ini. Jadi, kalau harga pasarnya berubah, nilai aset juga akan ikut disesuaikan. Sedangkan kategori 3 dan 4 menggunakan biaya perolehan diamortisasi, yaitu nilai awal saat aset dibeli yang kemudian disesuaikan secara bertahap selama masa investasi saat jatuh tempo. Investasi saham biasanya masuk kategori 1 atau 2 karena memiliki harga pasar yang jelas. Namun, jika saham tersebut tidak diperdagangkan secara aktif sehingga sulit menentukan nilai wajarnya, maka dapat dicatat berdasarkan nilai perolehannya. Sementara itu, kategori 3 dan 4 lebih banyak digunakan untuk investasi utang, seperti obligasi, karena memiliki pembayaran bunga dan pokok yang tepat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai non-marketable financial asset. Nah, jadi apa sih non-marketable financial asset itu? Dia adalah aset keuangan yang tidak diperdagangkan di bursa efek atau pasar sekunder utama, sehingga tidak mudah untuk diperjualbelikan seperti saham pada umumnya. Karena tidak memiliki pasar yang aktif, aset jenis ini cenderung memiliki tingkat likuiditas yang lebih rendah. Artinya, pemilik aset mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk menjual atau mencairkannya menjadi uang tunai. Biasanya, transaksi aset ini dilakukan secara langsung antara pihak-pihak tertentu atau melalui pasar over the counter atau OTC. Contohnya adalah beberapa jenis surat utang atau sekuritas pendapatan tetap yang tidak tercatat di bursa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sekuritas ekuitas atau equity securities. Sekuritas ekuitas adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan seseorang dalam suatu perusahaan. Pemegang saham berhak memperoleh bagian dari aset perusahaan serta memiliki hak suara untuk mengendalikan perusahaan. Yang besar tergantung pada jumlah saham yang dimiliki. Selanjutnya adalah sekuritas derivatif atau derivative securities. Derivatif adalah kontrak atau instrumen keuangan yang nilainya bergantung pada aset lain atau underlying asset. Karena nilai nominalnya relatif rendah, derivatif sering digunakan untuk menarik investor. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang sekuritas pasar uang atau money market security. Jadi, sekuritas pasar uang itu adalah instrumen investasi atau surat berharga yang digunakan untuk kebutuhan dana jangka pendek. Nah, biasanya jangka waktunya itu mulai dari 1 hari sampai dengan maksimal 1 tahun. Pasar ini mempertemukan pihak yang punya kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Transaksinya biasanya dilakukan secara langsung atau melalui perantara seperti broker. Karena jangka waktunya pendek, resiko investasinya juga cenderung lebih rendah dibandingkan investasi jangka panjang. Contohnya itu seperti sertifikat Bank Indonesia atau SBI, lalu ada deposito berjangka, dan juga surat berharga pasar uang lainnya. Selanjutnya ada sekuritas pendapatan tetap atau fixed income securities. Nah, sekuritas ini itu merupakan instrumen investasi yang memberikan penghasilan atau imbal hasil dari jumlah yang sudah ditentukan sebelumnya. Investor akan menerima bunga secara berkala yang biasanya disebut dengan kupon. Dan ketika sudah jatuh tempo, dana pokok yang diinvestasikan itu akan dikembalikan. Nah, instrumen ini cocok untuk investor yang menginginkan pendapatan yang lebih stabil. Contohnya, obligasi pemerintah dan juga obligasi korporasi yang diterbitkan perusahaan untuk mendapatkan tambahan modal. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang 2 jenis instrumen derivatif. Jika ditinjau dari instrumennya,
pengertiannya ada dua. Yang pertama yaitu kontrak berjangka, yang kedua itu opsi. Yang pertama adalah kontrak berjangka. Kontrak berjangka merupakan perjanjian untuk membeli atau menjual suatu aset di masa yang akan datang dengan harga yang sudah ditentukan sejak awal. Instrumen ini biasanya diperdagangkan di bursa berjangka. Tujuannya adalah untuk melindungi nilai aset dari perubahan harga di masa depan atau untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga. Nah, yang kedua yaitu adalah opsi. Opsi adalah instrumen derivatif yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual aset pada harga tertentu sebelum jatuh tempo. Namun, berbeda dengan kontrak berjangka, dalam opsi pemegang tidak wajib menjalankan transaksi tersebut. Jadi, opsi hanya memberikan hak. Nah, itu dia penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!